bagaimana sih sebaiknya kita melihat peristiwa G30 September? Selalu orang melihat dari sisi terbunuhnya, tewasnya para jenderal yang memiliki beberapa versi. Sejarawan sebut ada 4, 5, 6 versi bahkan. Orang selalu tertarik pada peristiwa itu. Peristiwa itu masih kontroversial. Peristiwa itu masih sangat kontroversial. Siapa dalangnya, bagaimana keterlibatan Amerika. Ada yang menyebutnya bahwa Aidit adalah dalang tunggal. Ada yang menyebut bahwa Soeharto lah sebetulnya yang mengambil banyak keuntungan. Tentu dia melakukan itu semua. Bahkan ada yang menyebutnya Soekarno. Ada begitu banyak versi. Kontroversial. Yang tidak kontroversial itu apa? Yang tidak kontroversial adalah peristiwa yang mengikutinya. Dampak dari peristiwa itu tidak kontroversial. Dampak dari peristiwa itu ada 5 fragmen kalau beberapa orang bilang. Satu adalah penjaraan dan pemenjaraan. Mungkin puluhan ribu orang. Fragmen kedua adalah pembunuhan sekian ratus ribu orang. Fragmen ketiga adalah adanya peraturan diskriminatif, peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 yang sangat diskriminatif terhadap mereka-mereka yang dianggap terlibat langsung maupun tidak langsung, dan peraturan itu berlaku selama puluhan tahun. Fragmen keempat adalah dibuangnya orang ke Pulau Buru. Itu tidak kontroversial. Ada 11.600 orang dibuang Pulau Buru, menjalani hukuman selama belasan tahun di sana dan kemudian dibebaskan dengan secari kertas. Dan lucunya apa secari kertas itu? Dinyatakan tidak terlibat G30S. Jadi mereka belasan tahun di Pulau Buru tuh ngapain aja? Untuk hal apa? Yang kelima adalah para exiles yang kebetulan ketika itu peristiwa itu terjadi, mereka berada di luar negeri untuk belajar, untuk menjadi delegasi dan sebagainya yang tidak bisa kembali lagi. Jadi saya bisa katakan bahwa ada 5 fragmen yang cukup dahsyat, bahkan lebih dahsyat, dan menjadi peristiwa kelam juga bangsa Indonesia yang tidak pernah dicatatkan dalam sejarah. Yang tercatat dalam sejarah hanyalah peristiwa pada hari H. Peristiwa itu disebabkan karena ini, ada spekulasi cerita soal ini dan sebagainya. Dan orang tidak pernah mencatatkan itu dalam sejarah. Sehingga generasi muda itu tidak pernah bisa belajar bahwa ada peristiwa kelam bukan hanya pada hari H, tapi dari dampak dari peristiwa itu. Ini menjadi penting menurut saya karena kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, tentu saja kita harus belajar seperti kata Pak Marsudi Suhud, Ketua PBNU, bahwa orang harus belajar. Dia harus melihat ke depan betul, tapi dia harus belajar banyak dari peristiwa buruk di belakangnya. Untuk belajar banyak dari peristiwa buruk di belakangnya, harus bercermin dan berani bercermin bahwa memang buruk ketika itu yang kita lakukan. Sehingga untuk berikutnya kita tidak akan lagi mengulangi di masa depan.